Maaf teman-teman, hari ini Berha mager. Ma, tolong nyalakan link YouTube-nya ya. Berha mau nonton dari tempat tidur. Loh, Berham, kenapa hari ini kamu malas gerak? Yuk duduk yang manis, dengar firman Tuhan harus dengan sikap yang hormat. Coba mau ketemu guru, mesti dengan pakaian rapi dan sikap yang sopan. Apalagi bertemu presiden. Dan terlebih kalau mau bertemu Tuhan, Raja di atas segala raja, tentu harus dengan sikap hormat. Benar juga, Ma. Berha mau melawan kemalasan ini. Sesaat lagi, kita ikuti perjalanan Daud bersama ke-600 orang di padang gurun Zif. Siap, gerak. Sahabat BTKA, kita lanjutkan renungan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai 28 tentang bagaimana Allah membentuk Daud. Mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena cinta kasih-Mu yang besar merubah kami. Dari kecil kami boleh mengenal ketetapan-ketetapan Tuhan yang menjadi pujian dalam rumah persinggahan kami di bumi ini. Biarlah kami makin bertumbuh di dalam cinta kasih yang Tuhan berikan pada kami. Berikan firman-Mu sehingga kami dipimpin dan diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Tuhan membentuk Daud dengan cara dia harus melarikan diri dari kejaran Saul. Dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Daud baru saja meninggalkan kota Kehila bersama dengan 600 orang bawahannya yang bersama-sama Daud menghindari kejaran Saul. Dia berada di padang gurun Zif di Koresa. Di tempat ini, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Yonatan juga mengatakan bahwa Daud pasti jadi orang nomor 1. Dan Yonatan sendiri menjadi orang nomor 2 di Israel. Yonatan minta Daud untuk berjanji bahwa kalau kelak Daud menjadi raja, maka Yonatan mau menjadi orang nomor 2 di bawah Daud. Betapa rendah hatinya ya Yonatan. Dia tidak segan-segan meletakkan dirinya di bawah posisi orang lain. Padahal sebenarnya dia adalah putra mahkota. Harusnya dia menjadi orang nomor 1 yang berkuasa di Israel. Dalam kesempatan itu juga Yonatan mengatakan bahwa Saul ayahnya sudah tahu bahwa nanti yang akan jadi raja atas seluruh Israel adalah Daud, bukan dari dinasti Saul. Dari mana Yonatan mengetahui bahwa ayahnya mengatakan hal ini? Dalam hal ini meskipun Samuel tidak menyebutkan nama, tetapi harusnya Saul tahu bahwa yang akan menjadi raja nanti adalah Daud. Anak-anak sekalian, pada waktu itu Alkitab belum selesai ditulis. Jadi Nabi adalah juru bicara Tuhan. Nabi berbicara atas nama Tuhan. Samuel kalau berbicara pasti akan terjadi. Dia mengatakan bahwa yang akan menjadi raja adalah Daud. Maka Daud pasti menjadi raja. Kita sekarang punya Alkitab. Kita tidak ada nabi sejati sekarang ini. Karena Alkitab sudah selesai ditulis. Nabi-nabi semua berbicara di Alkitab. Apa yang dikatakan Tuhan lewat firman-Nya pasti terjadi. Kita lihat ya, walaupun Saul punya 3.000 pasukan orang pilihan, dia berusaha membunuh Daud. Daud hanya terdiri dari 600 orang dan itu pun bukan orang hebat. Tetapi Saul masih belum berhasil membunuh Daud. Sebenarnya Saul harus mengakui bahwa orang yang lebih baik dari dirinya adalah Daud. Saul tidak boleh mengatakan, aku loh orang nomor 1, tidak boleh ada orang lain menggantikan aku. Tapi kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah menyerahkan kepada orang yang lebih baik, kita tidak berhak mengaku-ngaku bahwa kita adalah orang yang paling utama. Anak-anak sekalian, sebenarnya karena Saul sudah tahu bahwa yang akan menjadi raja menggantikan dia adalah Daud. Kenapa dia masih iri? Kenapa dia masih membenci Daud? Orang yang membenci Daud sebagai orang yang dipilih Tuhan berarti dia melawan siapa? Ya, melawan Tuhan sendiri. Jadi anak-anak, bukankah dengan membenci Daud berarti dia membenci Allah? Serem sekali ya benci Allah. Ya, kita secara tidak sadar bisa membenci Allah. Bukankah dengan melawan Daud berarti melawan Tuhan? Kita kelihatannya
tidak berbuat apa-apa, tapi kita ketika melawan ketetapan Tuhan, berarti kita melawan Tuhan sendiri. Saul dalam kebutaan rohaninya, ternyata dia malah menunjukkan penghormatan kepada orang Sif yang menunjukkan tempat persembunyian Daud. Saul justru memberkati orang-orang Sif. Dia berkata, diberkatilah kalian semua dalam nama Tuhan. No, serem sekali ya, kita diberitahu diberkati dalam nama Tuhan. Tapi sebenarnya dia menutup mata hatinya, melawan Tuhan. Berkatnya itu pasti berkat yang palsu. Dalam hal ini Saul sedang melawan Tuhan dan dia tidak mungkin menang. Tetapi Saul tidak dapat mengalahkan kedagingannya sendiri. Nah, anak-anak, selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh, Daud berada di padang gurun Maon. Saul segera mengejar Daud dan menurut perhitungan manusia pastilah terjadi kemenangan bagi pihak Saul. Tapi Tuhan campur tangan pada waktu yang tepat. Tuhan mengirim orang Filistin menyerang tentara Israel. Maka Saul cepat-cepat lari mengejar tentara Filistin. Dia berusaha mengusir mereka supaya orang Israel berada dalam kondisi yang aman kembali. Demikianlah Allah yang berdaulat campur tangan dalam sejarah. Dia melepaskan Daud dari kejaran Saul. Tetapi sikap dan perilaku seluruh orang Israel ternyata justru membuat Saul makin gigih mengejar Daud. Dia berusaha membunuh Daud, mengejar dia dimanapun dia berada. Sebenarnya Daud dipilih menjadi seorang pembebas yang akan melepaskan bangsanya dari penderitaan. Tetapi Daud belum waktunya untuk menjadi pembebas. Dia harus menanti waktu Tuhan. Daud harus dengan sabar menanti pembentukan dari Tuhan. Dalam kejaran, dalam penderitaan dan kesulitan. Kita kalau mau dipakai Tuhan, janganlah kita merasa marah terhadap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Semuanya dipakai Tuhan untuk menyucikan kita, untuk membuat kita layak memegang jabatan yang Tuhan percayakan. Daud berhasil lolos dari kejaran Saul karena apa? Karena rencana Allah tidak mungkin digagalkan oleh kehebatan dan kebesaran manusia. Daud harus mengalami penganiayaan dan penderitaan. Sebagaimana Kristus ketika datang ke dunia, tempatnya sendiri. Dunia ini milik Tuhan. Tidak ada satu inci pun dari tempat di dunia ini yang bukan milik Kristus. Tetapi ketika Kristus datang ke dunia, malah dia tidak mempunyai tempat. Yesus berkata, serigala mempunyai lubang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kristus menjadi raja segala raja yang harus mengalami penderitaan. Ketika Kristus datang ke dunia, dia mengambil posisi sebagai orang yang harus menderita, yang dibuang, yang tidak mempunyai tempat. Padahal dunia ini adalah milik Tuhan sendiri. Dunia dengan segala isinya nanti akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan orang percaya sebagai orang asing di dunia ini harus hidup dalam penderitaan. Kenapa harus disebut sebagai orang asing? Karena dunia dan segala isinya dikelilingi oleh dosa. Kita sebagai orang percaya di sekolah, semua teman kita banyak yang mencontek. Kita sebagai orang percaya mungkin pada waktu kita besar, banyak orang korupsi, banyak orang tidak jujur, banyak orang menghalalkan segala cara untuk berdagang, berbisnis, dan melakukan apapun. Tetapi Tuhan berjanji memberikan kemenangan kepada kita. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan dunia dan segala isinya. Tuhan akan meninggikan orang kepunyaannya setelah semuanya berakhir pada waktu Tuhan. Bukankah dunia ini adalah milik Tuhan? Walaupun kita hidup dalam segala macam penderitaan, dengan segala macam kesulitan, tetapi Tuhan berkata, dunia ini akan dipulihkan dan orang percaya akan memerintah bersama Kristus. Setelah melalui penderitaan, setelah mengalami kesulitan, kita semua dikuduskan Tuhan lewat penderitaan itu. Daud harus menjadi raja lewat jalan penderitaan. Semua orang percaya akan dipulihkan, akan dimenangkan, dimuliakan bersama dengan Kristus. Karena pada waktu langit dan bumi yang baru, kita semua akan memerintah bersama dengan Kristus. Tetapi jangan takut pada penderitaan. Penderitaan tidak perlu dicari,
Tetapi kalau Tuhan memberikan penderitaan, itu semua adalah untuk menguduskan, membentuk karakter kita serupa Kristus. Karena kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Terpujilah Kristus. Jangan kita marah kepada Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat orang-orang pilihannya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau sajalah yang menjadi tempat berlindung buat kami. Bukan orang tua, bukan kekayaan, bukan kepandaian kami yang menjadi perlindungan buat kami yang kokoh. Karena itu sekalipun kami harus menghadapi penderitaan sebagai orang asing di bumi ini, ajarkanlah kami untuk taat, sebagaimana Kristus yang mengambil jalan penderitaan. Terpujilah Tuhan Yesus, Raja kami, yang sudah menyelamatkan umat kepunyaan-Mu dari belenggu dosa. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, ada sebuah lagu serigala ada lubangnya dan burung di udara ada sarangnya. Tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Apakah teman-teman bisa menyanyikannya? Ternyata dalam kisah hari ini kita melihat Daud sebagai raja yang diurapi Tuhan, masih mengalami penderitaan dan boleh menyerupai Kristus. Tapi ingat, nanti Yesus datang kedua kalinya sebagai Raja segala raja yang akan memerintah serta menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin, Ma. Amin, teman-teman semuanya. Kita tidak perlu takut mengalami penderitaan karena Tuhan juga memilih jalan ini. Lanjutkan terus membaca dari 1 Samuel pasal 24.